Riau yang memiliki letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, Batam juga memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Pulau Batam pertama kali dihuni orang Melayu pada tahun 231 Masehi. Seiring dengan perkembangan waktu, kota dengan luas wilayah daratan sekitar 715 km persegi ini tumbuh menjadi kota metropolitan dan dimukimi berbagai suku bangsa. Perjalanan saya kali ini di kota Batam adalah untuk menemukan Nenek Halimah di Dusun Sambau Nongsar. Nenek berusia 67 tahun ini akan berbagi rahasia masakan khas Melayu. Walaupun kekayaan kuliner kota Batam begitu beragam, tapi masakan Melayu tetap menjadi ikon kuliner yang tak tertandingi di Provinsi Kepulauan Riau. Nenek Halimah, maaf saya telat. Nah, ini saya lihat nenek mau masak apa ini? Saya lihat ada cumi nih. Masaknya hitam. Saya udah gak sabar ini, mau masak cumi sama yang lainnya di dapurnya nenek. Nah, iya, di dapur nenek. Nah, ya udah, siapa? Mereka gila baik. Terima kasih. Yuk, Nek, kita langsung masak yuk. Nek, ini saya lihat ada cumi ini, Nek. Kita mau masak apa, Nek? Hitam. Oh, gitu. Cumi masak hitam. Cara motong cuminya ini, bersihin cumi ini gimana sih, Nek? Itu. Ah, dipotong gini, dibuang kepalanya dulu. Kepala dibuang, tarik. Tarik, taruh di pinggir sini. Nah, belakang tarik ininya. Oh, ini tarik lagi ininya ya? Iya. Ya. Terus setelah itu kita Buang ini punya ini, buang kulitnya ya? Nah, buang gini, Nah, ini. Baru pertama kali bersihin cumi nih, diajarin nenek. Cumi yang sudah dibersihkan lantas dicuci dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Langkah selanjutnya adalah menambahkan perasan air jeruk nipis pada potongan cumi. Nah, kalau cumi hitam ini, Nek, biasanya dijadikan makanan sehari-hari atau biasanya untuk acara-acaranya, Nek? Ayahnya bisa, acara pun bisa. Oh gitu? Ya. Cumi udah siap, sekarang nih apa nih? Bahan-bahannya ini kita apakan nih? Ditumbuk. Jadi nggak dipotong-potong berarti ya? Tidak. Bumbu dasar masakan cumi masak hitam yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabai merah keriting, cabai rawit, dan terasi haruslah ditumbuk terlebih dahulu agar rasa yang dihasilkan lebih beraroma. Nah, ini Sekarang udah wangi ya? Sekarang kalau ininya, nah dipotong gini, biar hitamnya pecah. Nah, pecah. Oh, gitu. Nah. Saya pikir ini masuknya terakhiran, Nek. Enggak lah. Jadi harus di awal ya? Iya. Nek, ini ntar rasanya pahit nggak sih, Nek? Enggak, manis. Oh gitu? Iya, harus taruh ini. Nah, sekarang baru cumi kita masukin ya? Saya. Ya. Setelah semua bumbu halus dan tercampur rata, langkah selanjutnya adalah menumis bumbu. Tinta hitam pada cumi berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Walaupun tampilan warnanya tidak menarik mata, tapi siapa sangka tinta hitam cumi ini justru memiliki manfaat yang luar biasa. Zat anti-ansiogenik yang terkandung dalam tinta hitam cumi bisa berfungsi untuk melawan sel kanker dan mencegah pertumbuhan sel-sel tumor. Nah, ini habis ini kita kasih apa lagi nih, Nek? Serai. Serai. Nah, serainya langsung cemplungin aja nih. Nah, langsung taruh di sini. Ini. Nah, ini serainya memang harus banyak gini, Nek ya? Iya. Karena apa, Nek? Supaya wangi? Supaya diwangi, tidak bau wangi. Gitu. Proses selanjutnya adalah menambahkan air asam jawa. Penambahan rasa asam ini tentunya akan memperkaya cita rasa daging cumi yang cenderung empuk dan kenyal. Nek, ini Batam ini kan dekat banget sama Singapura, Nek. Nenek pernah nggak pergi ke Singapura? Pernah ya berarti ya? Waduh, Nenek suka nggak sama masakan Singapura di sana, Nek? Nenek tak suka. Kenapa, Nek? Masaknya manis. Oh gitu, kan enak-enak di sana masakan Nenek. Enak. Kalau diaduk masak, tidak pakai gula. Oh gitu. Jadi Nenek suka yang selera Nenek ini ya? Iya. Sekarang aku suka yang masakan Melayu gini. Wah, saya sungguh beruntung bisa bertemu dengan Nenek Halimah. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat mencintai kekayaan budayanya dan kuliner negeri sendiri. Kalau masak cumi, saya suka banyak air taruh. Oh gitu? Nah, tadi dia pikir aja nenek tahu air. Karena apa tuh, Nek? Tanya dia bawa air.
Nah, ini satu lagi tips dari nenek, kalau buat cumi hitam ini nggak boleh dikasih air terlalu banyak karena memang cumi ini akan mengeluarkan air nih, jadi airnya nanti dari cumi-cumi. Udah lah. Kita cicipin ya. Udah. Enak, Nek. Berarti kita angkat aja ya. Ya. Wangi, Nek. Ya. Yuk, langsung makan ya, Nek. Nanti lagi satu. Kenapa? Itu belum selesai. Nggak boleh nyicipin cumi masak hitamnya, Nenek. Karena Nenek masih masak satu masakan lagi. Masakan kedua yang akan Nenek Halimah ajarkan adalah singgang ikan. Masakan ini memiliki bumbu dasar dan cara pengolahan yang hampir serupa dengan cumi masak hitam. Jenis ikan yang digunakan bisa bermacam-macam, tergantung dari selera dan kesukaan masing-masing. Kali ini, Nenek Halimah menggunakan ikan tenggiri, jenis ikan laut yang memiliki tekstur daging padat dan berserat halus. Wah, ini udah matang belum, Nek? Udah ya? Nah, berarti saya angkat berarti, Nek. Kita angkat ya berarti ya. Penjelajahan saya di kota Batam membawa saya bertemu dengan Nenek Halimah. Selain berbagi resep cumi masak hitam, Nenek dengan 20 cucu ini juga mengajari saya memasak singgang ikan tenggiri. Bumbu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, terasi yang sudah dihaluskan lantas ditumis dengan minyak panas. Kita masukin bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini tumis kayak gini nih, kenapa cabenya harus dimasukin di awal, Nek? Dimasuk lah, jadi kuahnya nampak hijau. Oh gitu. Nampaknya ini, gitu. Oh, saya pikir cabai ini, cabai rawit ini biasanya dimasukin di terakhir enggak ya? Biasanya di awal ya? Aduh, asapnya. Itu baru kalau ini kayak dulu. Kita kasih apa nih? Oh, air ya? Air. Oke, Oh, ya. Wah, warnanya cantik nih ya. Hijau. ini. Hijau kuning campur jadi satu ya. Ini apa lagi, Nek? Ikannya jangan kacau-kacau, ikan ini baru nih. Oh gitu. Oh, ikannya masih segar jadi nggak boleh keling diaduk ya? Kenapa tuh, Nek? Ancur. Sejatinya singgang ikan adalah salah satu jenis masakan Melayu yang sangat ringkas, mudah dan cepat pembuatannya. Tak mengherankan bila masakan ini menjadi menu favorit sehari-hari. Singgang ikan sendiri berarti merebus dan menggarami. Kedua proses ini adalah proses utama dalam pengolahannya. Nah, ini berarti udah matang ya? Ya. Angkat ya. Wangi ya, Nek? Ya, wangi. Singgang ikan buatan Nenek Halimah bersama saya udah jadi. Wah, Nek, ini udah boleh dicicipin belum? Boleh. Jadi kedua masakan kita udah jadi. Sekarang saatnya kita makan ya, Nek. Kita santap ya. Yuk, Nek, kita cobain ya. Yuk. Aroma dari kedua masakan yang tersaji di depan saya ini benar-benar menggugah selera makan saya. Tak sabar rasanya untuk segera menyantap masakan khas Melayu ini. Cumi masak hitam dan singgang ikan. Nah, jadi rasa cumi hitam buatan nenek ini, cumi itu memang masih terasa banget segarnya ya. Terus rasa tinta cumi itu memang nggak berasa gitu, tapi memang rasa ini gurih. Terus ada tadi pakai air asam ya, air asam itu yang buat segar. Pokoknya rasanya itu enak banget nih. Terus kalau ikan tenggiri yang dibuat masak singgang ikan ini memang rasa ikannya memang ikan segar ini memang rasanya manis. Terus dagingnya ini benar-benar empuk. Nah ini nih, bumbunya nih tadi walaupun sederhana tapi memang benar-benar nampol banget nih bumbunya, benar-benar terasa deh. Dua masakan ini bagi saya ini sempurna banget. Ini, makan ini. Ya, saya sungguh beruntung bisa menikmati kelezatan masakan khas Melayu ditemani oleh ahlinya Nenek Halimah. Rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap kekayaan kuliner khas Melayu membawa perjalanan saya berlanjut ke Kampung Teri di Desa Sambau, Kecamatan Nongsa. Di sini, saya bertemu dengan Nenek Masnah. Perempuan berusia 60 tahun ini memang terkenal bertangan dingin dalam mengolah masakan Melayu. Nek, ini saya lihat ada ikan nih, Nek. Kita mau masak apa nih, Nek? Kita masak gulai asam pedas. Ini ikannya namanya ikan apa, Nek? Ikan sembilan.
Nah ini kalau dilihat ini jenis ikan sembilang ini sama seperti halnya ikan lele, tapi ini dia hidupnya di laut. Nah, bentuknya memang kurang lebih lele, tapi kelihatan lebih besar dan lebih ini ya, teksturnya lebih kenyal ya. Untuk pertama kali nih, ikannya mau kita apakan ini? Kita potong dulu. Semua jenis ikan bisa digunakan dalam masakan asam pedas. Walaupun asam pedas merupakan menu khas Melayu, tapi asam pedas khas Kepulauan Riau ini berbeda dari yang lain karena menggunakan ikan sembilang. Ikan sembilang adalah anggota dari kelompok ikan berkumis. Ikan yang hidup di tepi laut ini memiliki tekstur daging yang lembut dengan rasa yang khas. Ikannya kan sudah saya potong-potong nih, Nek. Sekarang diapain nih, Nek? Dibersihkan. Dibersihkan. Nanti saya cuci dulu berarti ya. Setelah itu baru nanti kita bumbuin berarti ya. Nah, saya bersihin bentar ya. Ikan yang dikenal memiliki sengat berbisa ini memang tidak bisa diolah sembarangan. Ikan harus dicuci sampai benar-benar bersih karena darah yang menempel pada ikan bisa menyebabkan bau amis pada masakan. Selain mencuci bersih ikan, perasan air jeruk nipis juga bisa digunakan untuk menghilangkan bau anyir pada ikan. Sesuai dengan namanya, asam pedas, maka cabai merah yang berlimpah menjadi bahan utama yang wajib hadir dalam masakan ini. Cabai merah, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, dan terasi harus digiling halus agar aromanya dan rasa pedasnya bisa keluar. Setelah ini nanti setelah cabai kita mau halusin apa lagi nih? Bawang Oh, itu ya? merah, bawang Bawang putih, putih, ada kunyit sama jahe berarti ya? Ini dia yang istimewa dari masakan tradisional Nusantara. Tak perlu bumbu yang mahal atau proses memasak yang sulit. Cukup dengan mengolah rempah hasil kekayaan alam negeri ini. Kenikmatan rasa istimewa dari sebuah menu masakan pun langsung dinikmati. Sebelum dimasak, ikan yang telah dicuci bersih ini diberi air perasan asam jawa yang cukup banyak. Bila ikan sudah terendam air asam, maka ikan pun siap untuk dimasak. Setelah kuah asam mendidih, proses selanjutnya adalah memasukkan bumbu-bumbu yang sudah digiling. Setelah bau wangi tercium, masukkan daun serai, daun kunyit, daun jeruk, dan gula pasir. Nah, ini mau tambah air lagi atau nggak usah? sebenarnya tambah air lagi. Tambah air lagi dikit ya. Lagi-lagi. Lagi dikit aja. Kuah yang mendidih adalah pertanda masakan ini siap untuk disajikan. Wah, ini udah matang belum, Nek? Udah ya? Nah, berarti saya angkat dulu nih, kita angkat ya berarti ya. Udah boleh makan. Piringnya sudah siap, Nek. Pasti ada dia. Piring. Udah mulai wangi. Udah wangi banget malah ini, Nek ya. Nek, wangi banget, Nek ya. Bawang serai. Wangi serainya terasa ya. Bumbu meresap ya. Nah, ini nih. Gulai asam pedas ikan sembilangnya sudah jadi. Kita masih belum bisa cicipin karena nenek masih akan masak satu masakan lagi ya. Walaupun sekilas ikan sembilang ini mirip banget sama ikan lele, tapi rasa ataupun teksturnya beda banget sama lele. Kalau ini memang benar-benar nggak ada bau ataupun aroma lumpurnya. Asam pedas ikan sembilang. Ya, satu rahasia masakan khas Melayu ala Nenek Masnah yang sudah terkuat. Dan sekarang, saatnya Nenek berbagi resep masakan khas Melayu yang lainnya, yaitu gulai seafood sedot. Berarti ini, Nek, cara ngolahnya itu gimana, Nek? Kita potong dulu. Potong, coba yang mana dipotongnya ajarin saya, Nek. Coba, potongnya gimana, Nek? Oh gitu. Coba ya. Berbeda dengan daerah lain yang biasanya menggunakan siput sawah, di sini siput sedot yang akan diolah adalah siput dengan habitat air payau. Siput ini biasanya banyak ditemukan di sekitar hutan bakau. Nah, ini motongnya juga nggak boleh sembarangan nih. Jadi memang harus hati-hati deh ya, biar dia nggak hancur. Kalau ini hancur nggak, Nek? Bagus. Ini bagus, saya bisa potong berarti ya. Oke, Nek, kita lanjutin aja, Nek. Pemotongan pada bagian pucuk ujung siput ini berguna untuk memudahkan proses menyedot daging siput agar bisa keluar dari cangkangnya. Nanti saya cuci dulu, Nek ya. Nah.
Udah bersih? Dan Iya. Oh, nenek lagi marut kelapa nih. Nah. Oh, berarti memang dia harus pakai ini Nek, ya? Pakai santan berarti ya? Nah, sementara nenek masih marut, saya bagian apa nenek? ambil cabai dulu. Cabai. Nek, ini kenapa harus pakai cabai rawit ini Nek? Nggak pakai cabai merah gitu? Boleh juga, tapi bagusnya ini. Oh, lebih bagus ini. Oh, gitu. Bumbu dasar seafood seperti cabai rawit, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan terasi digiling sampai halus. Nah, ini Nek, berarti kita mau numis berarti ya? Kita tumis ya berarti. Kita tumis saya. Ini ya. Tak lupa masukkan garam, merica, dan gula agar rasa masakan semakin berasa. Wah, wangi udah terasa Nek ya? Sudah tercium ya wanginya ya? Sesuai dengan namanya, gulai siput sedot, maka santan wajib digunakan dalam masakan ini. Proses mengolah siput memang tidak mudah. Agar daging siput tidak lengket dan bisa terlepas dari cangkangnya, maka siput harus dimasukkan dalam kuah yang sudah benar-benar mendidih. Gulai siput sedot. Nek, ini kalau kita udah masukin siputnya ini Nek, masaknya berapa lama nih Nek? Tak lama dibentuk tadi. Oh gitu? Balik. Dikacau. Harus diaduk-aduk terus berarti ya? Kalau misalkan dibiarkan lama gitu, biar terus supaya ngeresap itu bener nggak sih? Enggak, nanti lengket tak dimakan. Oh, jadi ini ada tips nih dari nenek nih. Kalau untuk memasukkannya itu memang harus panas dan setelah dimasukkan juga nggak boleh lama ya. Nanti akan lengket juga, jadi harus cepat juga. Sejatinya, siput sedot adalah salah satu kuliner khas Melayu yang sudah ada sejak dahulu. Sajian ini bahkan menjadi menu wajib yang sering tersaji di meja makan saat bulan puasa atau bulan Ramadan. Udah jadi Nek, masakan kedua kita ya. Ini dia gulai siput sedot. Nah, sekarang saatnya kita untuk mencicipi kedua masakan kita ini. Yuk, ya Nek. Wah, tampilan kedua masakan ini benar-benar mempesona. Asam pedas ikan sembilan yang didominasi warna merah ini seakan menampilkan gambaran rasanya yang pedas dan menyegar. Untuk tekstur dari asam pedas ikan sembilan ini memang dagingnya memang benar-benar apa ya, kita bilang tuh kenyal, terus rasanya itu memang manis sama ini nih dicampur sama bumbu ini memang terasa banget ya gurihnya ya. Jadi rasa dominan asam pedasnya memang benar-benar terasa, tapi memang ada rasa manis dan juga gurihnya. Apalagi makan ini saat lagi panas-panas gini lah, enak banget nih rasanya. Walaupun sekilas ikan sembilang ini mirip banget sama ikan lele, tapi rasa ataupun teksturnya beda banget sama lele. Kalau ini memang benar-benar nggak ada bau ataupun aroma lumpur ya. Dan ini ikannya lebih tebal nih dagingnya. Enak banget nih. Sedangkan gulai siput sedot yang berwarna kuning menyala ini seolah menantang mata saya untuk segera menyantapnya. Untuk bisa nyicipin kelezatan gulai siput sedotnya ini memang dibutuhkan perjuangan nih. Tapi memang rasanya memang ya sepadan lah sama perjuangannya. Rasanya gurih, terus ada rasa siputnya kan benar-benar segar ya. Masih ada rasa manisan ya, karena masih segar banget ya. Sama campuran gulainya itu rasanya gurih, manis, campurnya di satu. Gak rugi saya Nek nyicipin masakan Nenek ini ya. Makan lagi Nek, makan lagi. Enak kan? Ya, kekayaan kuliner suatu daerah di Nusantara memang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan hanya karena kaya akan cita rasa, namun pula karena kuliner khas daerah selalu menjadi bagian dari identitas sejarah dan budaya daerah tersebut. Hari ini, saya sungguh diberkati bisa bertemu dengan kedua nenek yang sangat piawai mengolah masakan khas Melayu, Nenek Masna dan Nenek Halimah.